Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wa bil akhirati khairun wa abqa. Inna hadha la fi as-suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bila khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menghadirkan kita semua di Masjid Baitur Rahman dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah kita semuanya Allah jadikan bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa.
Wabil khusus pesan takwa ini untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya kesuksesan, keselamatan, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, sejatinya kita semua ingin menjadi orang-orang yang beruntung dan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah pembelajaran buat kita hari ini bahwasanya ada 3 golongan manusia yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya, bahkan sungguh, mereka akan diberikan keuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah mereka. Siapa yang Allah maksud dalam ayat ini? Yang pertama adalah mereka orang-orang yang beruntung adalah mereka yang senantiasa menjaga kesucian dirinya, lahir batin dijaga kesuciannya oleh dirinya, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Lantas yang kedua, siapa lagi mereka? Orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang kedua, mereka orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka wa dzakara isma rabbih fasalla. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, senantiasa dia laksanakan ibadah yang namanya salat. Mereka orang-orang yang beruntung. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Yang kedua, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia senantiasa mendirikan ibadah yang namanya sholat. Maka kalau kita ada di dalam 3 golongan ini, maka kita semuanya wajar mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kita sejatinya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada bagian mereka orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ramadan begitu cepat berakhir dan kita dilepaskan, ditinggalkan oleh Ramadan Allah yang mulia. Pertanyaannya adalah, adakah kita termasuk bagian mereka orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluar dari Ramadan, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka punya hak buat kita untuk mengambil bagian agar kita menjadi mereka orang-orang beruntung dan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap menjaga kesucian kita selepas Ramadan.
Badan kita jaga agar tidak lagi kemasukan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan sembarangan makan, jangan minum sembarangan minum. Haram makanan, minuman yang diharamkan ditelan oleh mulut kita, maka kita lepas dari mereka orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Kalau dia bawa haram barangnya, kalau dia bawa makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa jadinya akhlak dan moral istri dan anak-anaknya, bahkan suaminya sendiri? Tetap menjaga kesucian. Dalam iman kita tetap jaga kesucian, dalam akhlak dan tingkah laku pun kita jaga kesucian kita. Lewat badan kita. Hati pun tetap dijaga kesuciannya, jangan lagi sombong, jangan lagi iri, jangan lagi dengki, jangan lagi hasut, hasad dan lain sebagainya. Jangan menyakiti orang lain lewat pembicaraan hati yang begitu syir di dalamnya. Kadang kita benci sama orang tapi tidak terlihat, hati yang bicara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kesucian badan kita jaga, kesucian hati kita jaga. Selepas Ramadan tetap harta dan jiwa raga kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kita jaga selepas Ramadan. Puasa kita menjadi sempurna karena zakat yang kita tunaikan. Diampuni dosa kita, jiwa raga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Ramadan. 4 hal ini harus dijaga. Badan harus bersih, hati tetap bersih, harta tetap bersih, bahkan jiwa raga kita tetap bersih. Ramadan yang sebulan kemarin adalah tarbiyah, pendidikan buat kita untuk 11 bulan ke depan tetap menjaga kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Orang yang beruntung yang kedua yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Rasul, wa dzakara isma rabbih fasalla. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Dalam dirinya dia ingat Allah, dalam duduknya dia ingat Allah, bahkan dalam berbaring, dalam tidurnya dia tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Makna dalam kata alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, orang-orang yang senantiasa berdiri selalu dia ingat Allah. Maknanya ketika dia masih muda, dia masih tampan, dia masih berkuasa, dia masih memiliki jabatan, perintah Allah, tetap ingat Allah. Jangan sombong dengan ketampanan kita, jangan sombong dengan kekayaan kita, jangan pernah sombong dengan jabatan dan titel yang kita punya. Tetap kondisi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menjadi bahagian daripada orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam duduknya. Artinya apa, Pak? Mereka orang-orang yang lagi duduk, lagi santai. Maknanya ketika dia sakit, dikasih penyakit oleh Allah, diuji oleh Allah. Adakah mereka orang-orang yang lagi duduk seperti ini? Dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fa huwa yasbin. Apabila aku sakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Orang-orang yang beriman dan mau beruntung, ketika dia diuji oleh Allah lewat sakitnya, dia ingat Allah tetap, karena dia bagian daripada orang-orang yang beruntung. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwasanya ujian itu adalah kifarat dosa buatnya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu manusia pun yang hidup di alam dunia ini tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan, kalian kami uji dengan kebaikan. Untuk apa semuanya? Wa ilaina turja'un, kembali kepada Allah. Ingat hadirin, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
Wa ala junubihim, maknanya ketika dia berbaring, ketika dia dalam kondisi sudah payah, tua, renta, mau mati. Adakah mereka orang-orang yang senantiasa seperti keadaan seperti itu mau mengingat Allah? Kita nanti akan menghadapi peristiwa yang nanti akan terjadi hal yang demikian ini. Ketika kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sakit kita payah, dalam musibah kita payah, dalam keadaan kondisi kita lemah, tua, renta. Adakah kita masih mau mengingat Allah Subhanahu wa taala? Jikalau kita masih mau dikatakan bahagian daripada mereka orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita ingat Allah, dalam duduk kita ingat Allah, bahkan dalam berbaring kita ingat Allah. Tidak lain tujuannya adalah jaga kualitas iman. Karena ujian iman selalu ada pada mereka orang-orang yang lagi berdiri, lagi duduk, bahkan lagi berbaring, mau mati sekalipun tetap istiqomah dalam iman. Yang ketiga, mereka orang-orang yang beruntung adalah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah yang namanya sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar adalah bagian daripada masuknya syaitan laknatullah untuk menjaga, untuk mengganggu kita. Hati kita menjadi kotor, badan kita menjadi kotor, bahkan jiwa raga kita, harta benda kita pun sekalian menjadi kotor karena kita tidak meninggalkan yang nama sholat, bahkan berani meninggalkan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sholat 5 waktu adalah wajib buat kita. Dosa hukumnya kalau orang yang beriman, Islam aku, dia tinggalin tuh yang namanya sholat. Kadang subuh sholat, kadang zuhur dia tinggalkan, asar dia sholat, maghrib dia tinggalkan, isya dia sholat, subuh bablas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita mau menjadi bagian daripada mereka orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga sholat 5 waktu kita. Ditambah lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya, akan Allah angkat derajat kita. Kalau kita mampu menjaga sholat yang 5 waktu, ditambah dengan sholat rawatibnya, ditambah dengan sholat tahajudnya, ditambah dengan sholat duhanya, insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan nasihat yang 3 ini, kita adalah bagian daripada orang-orang yang beriman selepas Ramadan. Allah jadikan kita bahagian daripada orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesucian kita, tetap kita mengingat Allah, dan tetap kita mendirikan sholat. Jangan sampai terjadi sebuah ancaman pada ayat terakhirnya. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang ingkar sama Allah, melalaikan, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat sebelumnya memberikan kejelasan, kegembiraan bagi mereka orang-orang yang beruntung, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashollah, maka mereka orang-orang yang merugi. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka orang-orang kafir, sungguh mereka orang-orang yang melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Kita adalah orang-orang yang beriman. Prinsip hidup sudah dikasih sama Allah. Keseimbangan, satu sikap pertengahan. Ingat dunia kita, ingat akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini prinsip dari Allah Subhanahu wa taala. Kejar akhiratmu, bahagiamu di akhirat, selamatmu akhirat, sejahteramu di akhirat. Kejar, utamakan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi kamu jangan lupa tentang kehidupan, kebahagiaanmu, keselamatanmu di negeri dunia. Dengan cara apa? Fahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, jaga kesucian kita. Ingat Allah, jaga hati kita. Ingat Allah dalam sholat kita. Mudah-mudahan dengan 3 nasihat ini di closing dengan peringatan bagi mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang melalaikan Allah,
Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, dijadikan kita bahagian daripada orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia, selamat, sukses dunia akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الناس ويا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وقاضي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا